Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah anak-anak, kita lanjutkan materi kita dengan pokok bahasan yang berikut tentang fluida statis. Oke, pada fluida statis ini kita yang pertama itu membahas tentang tekanan hidrostatis yang dilambangkan dengan pH. P itu tekanan, H itu kita singkat dengan hidrostatis. Di SMP kalian sudah belajar dengan tekanan itu sama dengan P sama dengan F per A, gaya per satuan luas penampang. Oke, kalian lihat gambar ibu ini. Ini bejana berisi fluida. Fluida itu zat yang dapat mengalir gitu ya. Contohnya air dan gas. Nah, diisi bejana ini diisi dengan fluida. Misalkan kita isi dengan air. Nah, kalau seandainya air dalam bejana ini kita pandang, seandainya gitu ya, kita pandang berlapis-lapis seperti kue lapis. Di sini ada titik A, ibu gambarkan, ada titik B, ada titik C, ada titik D. Kemudian secara logika, nah yang mendapat tekanan lebih besar itu pasti A. Kenapa? A lebih mendapat tekanan lebih besar daripada B, dan B lebih besar daripada C, serta C lebih besar mendapat tekanan daripada D. Kenapa? Karena titik A ini ditimpa oleh berat fluida yang di atas titik A, mulai dari permukaan ini sampai dasar baknya. Oke. Nah, titik B itu ditekan oleh siapa? Gaya beratnya siapa yang menekannya? Itu fluida yang di atas titik B. Dan titik C siapa yang memberikan tekanan? Itu berat fluida di atas titik C. Dan titik D siapa yang menekannya? Itu berat fluida di atas titik D. Jadi berbeda. Jadi ibu ulangi, siapa yang mendapat tekanan lebih besar? Itu titik A. Jadi tekanan titik A lebih besar daripada tekanan titik B, lebih besar daripada tekanan di titik C, dan lebih besar daripada tekanan di titik D. Oke, dari rumus tadi P sama dengan F per A, F sama dengan M kali G, yaitu berat beban di A tadi. Siapa yang menekan titik A? Itu berat beban di atas titik A. M kali G, massa itu kalau dihubungkan dengan massa jenis, rho kali volume. Volume yang mana? Volume di atas titik A. Ini titik A di dasar, jadi volume di atas titik A ini semuanya. Nah, kita masukkan rumusnya di sini. P, jadi P sama dengan F per A, M kali G per A. Kita ganti M, rho kali P, terus tinggal G-nya ya, G per A. Nah, volume per A ini luas penampang. Nah, ini volume. Nah, volume ini luas penampang dikali tingginya. Maka kita ganti di sini volume per A sama dengan H, ketinggian fluida atau titik di atas permukaan. Oke, maka kita dapat ganti rumusnya pH itu sama dengan rho GH. Rho itu massa jenis. Kita lihat ini. pH itu tekanan hidrostatis. Satuannya Pascal dalam sistem MKS. Rho itu massa jenis, kilogram per meter kubik. G itu gravitasi meter per sekon kuadrat. H itu tinggi titik diukur dari permukaan. Misalkan titik A tingginya dari permukaan ini berapa, kan? Kemudian titik B tingginya dari permukaan ini berapa, titik C tinggi dari permukaan berapa, itu H. Nah, sedangkan V tadi volume, A luas menampang atau luas permukaan. Nah, untuk keperluan cuaca itu biasanya digunakan satuan tekanan itu dalam bentuk atmosfer atau dilambangkan dengan ATM. Bisa cm Hg, bisa milimeter Hg, dan milibar atau dilambangkan dengan MB. Di mana kesetaraan satuan itu 1 milibar atau MB itu sama dengan 0,001 bar. 1 bar itu 10 pangkat 5 Pascal. 1 ATM itu sama dengan 76 cm Hg, atau bisa juga 760 mm Hg, sama juga dengan 1,01 kali 10 pangkat 5. Ini positif ya, pangkat 5 Pascal. Atau karena tadi
10 pangkat 5 itu sama dengan bar, maka 1 ATM itu sama dengan 1,01 bar. 1 Pascal itu juga sama dengan 1 Newton per meter kuadrat. Oke, kita lanjutkan yang berikutnya, tekanan Gauss. Tekanan Gauss itu adalah tekanan yang diukur oleh pengukur. Misalnya kita mengukur tekanan dari suatu lidah. Yang berapa yang terukur? Nah, itu yang disebut dengan tekanan Gauss. Tekanan mutlak. Nah, tekanan Gauss ditambah PATM. Nah, Ibu kasih kita lanjutkan yang berikutnya. Tekanan mutlak itu pada suatu kedalaman zat cair. Ini zat cair Ibu gambarkan berapa tekanan mutlak. Misalnya di titik P. Nah, di titik P tekanan itu P0. P0 itu tekanan udara luar. Sebenarnya di permasalahan kita tekanan itu udara luar itu selalu ada, tapi kadang-kadang di soal itu diabaikan kalau tidak dinyatakan. Nah, P tekanan mutlak itu berapa? P0 ditambah rho GH. P0 itu tekanan udara luar yang nilainya sama dengan 1 ATM, atau P0 itu sama dengan 1,01 kali 10 pangkat 5 Pascal. Nah, Ibu kasih kalian contoh soal. Hitung tekanan mutlak pada kedalaman 800 meter dari permukaan laut. Anggap ya, massa jenis air laut 1 kali 10 pangkat 3 kg per meter kubik. Sebenarnya massa jenis air laut kurang dari 1. Nah, kemudian tekanan udara luar itu sama dengan 1 ATM. G di sini Ibu nyatakan 10 meter per sekon kuadrat. Nah, berapa tekanan mutlak yang dialami pada kedalaman 800 meter dari permukaan air laut? P0 sama dengan P sama dengan P0 ditambah rho GH. Sama juga dengan 1,01 kali 10 pangkat 5 ditambah 1,0 kali 10 pangkat 3 kali 10, ini G-nya, kali 8 kali 100 atau 8 kali 10 pangkat 2 sama dengan 81 kali 10 pangkat 5 Pascal. Nah, perhatikan jika di soal G tidak diketahui, berarti G-nya kita ambil 9,8. Oke, nanti kita lanjutkan materi yang berikutnya. Terima kasih.